Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita hari ini adalah kimia pertemuan ke-10 hari Jumat tanggal 18 Desember 2020. Adapun pokok bahasan pada pertemuan ke-10 ini adalah membahas tentang periode dan golongan ya. Di sini saya tampilkan sistem periode unsur supaya kita tahu ya bagaimana cara menentukan unsur itu berada di golongan berapa dan periode berapa ya. Jadi pertama kita menentukan dia golongan A dulu ya. Di sini ada rumus NS1 sampai 2, NP1 sampai 6, di mana N adalah periode atau fluid ya. Nah, di sini saya ambil contoh natrium ya. Natrium nomor atomnya 11, konfigurasi elektronnya adalah ini, maka 3 ini disebut periode ya. Sedangkan S di atas ini disebut golongan. Jadi dia karena jumlahnya 1 maka dia disebut dengan golongan 1A ya. Periodenya 3. Coba kita cek ya benar apa tidak bahwa natrium itu berada di golongan 1A. Ini periodenya ketiga. Benar ya. Sekarang ada contoh misalnya ini P ya. P dia berada di, nah ini kan ada 2 3-nya ya. Jadi kita ambil periode ketiga. Nah, 2 ini kita jumlah elektronnya 2 tambah 3 ya. Jadi dia berada di golongan 5 karena ini 5A. Sedangkan nitrogen ya sama, ininya 2, periodenya 2. Nah, ini sama kita jumlahkan. Jadi dia 5. Benar gak? Nanti kita cek ya. Benar apa enggak dia berada di golongan 5an. Kemudian Mg, nah ini tidak boleh dijumlah ya karena ini beda kulit. Jadi kita ambil periode yang tertinggi ya. Periode yang tertingginya adalah 3 golongannya. Nah ini jumlahnya bukan jumlah ya, ini angkanya 2. Jadi dia berada di golongan 2. Coba kita cek P ya, kita cek P, N dan Mg di sistem periodik unsur ya. Nah P ya berada di golongan 5 tadi kan, periodenya 3 ya. Lalu N berada di golongan 5, periodenya 2 ya. Kemudian satu lagi apa tadi? Mg berada di 2A, periodenya 3. Benar ya. Terakhir kita cek seperti itu ya. Jadi ini saya kasih contoh soal lagi ya. Nah Ge32 berada di periode keempat. Nah ini kita jumlah 2 tambah 2 4. Jadi dia golongan 4, periode keempat ya. Sama ya. Nah ini fluorida. Nah ini periode 3, periode ketiga 2 tambah 5 7 ya. Jadi dia nanti di 7A ya. Coba kita cek nanti Ge itu 4A, Cl 7A ya di sistem periodik unsur. Kita cari nanti Ge. Nah kita lihat Ge ya. Nah, Ge ini adalah berada di 4A tadi ya, kemudian di periode keempat. Sedangkan Cl berada di 7A ya, 2 tambah 5 tadi ya, 7A, periodenya ke 3 ya. Nah, begitu cara menentukan dia golongan A. Sekarang bagaimana cara menentukan dia berada di posisi golongan B ya. Sini ada rumus. Golongan B itu rumusnya adalah S tambah D ya. Jadi elektronnya S tambah D. Di sini nanti NS2 N-1. Jadi kalau kulitnya 4S2 di sini pasti 3D berapa itu ya. Nah, tapi sebelumnya dia ada mempunyai syarat bahwa jika jumlah elektronnya 8 sampai berada di kisaran 8 sampai 10 maka dia berada di golongan 8D ya. Nah, jika jumlah elektron S tambah D-nya itu 11 maka dia berada di 1D. Kalau dia jumlah S tambah D-nya 12 dia berada di, jadi jumlah S tambah D ini 12 maka dia berada di 2B ya. Jika kisarannya S tambah D itu berada di kisaran 1 sampai 17 maka kalau dia 1 dia 1B. Kalau dia di 2 ya 2B, kalau dia 3 3B ya, 4 4B dan seterusnya. Maka sampai dengan sampai dengan 7B ya. Nah, contoh di sini ya. Kobalt. Kobalt. Nah, jadi ini 4S. Jadi nanti 4S di sini pasti temannya 3D ya. Jadi kita ambil kulit yang tertinggi periode ke-4. Nah, elektronnya kita jumlah 2 tambah 7 9. Kita lihat
dia berada di kisaran 8 sampai dengan 10, maka dia berada di posisi 8 golongan 8B ya. Golongan 8B periode ke-4 ya, kobalt. Coba kita cek ya, kita cek kobalt di sistem periodik unsur. Nah ya, kobalt. Nah ini. Jadi dia berada di 8B. Ya, 2 tambah 9 tadi kan, 2 ini berada di 8B dan periodenya ke-4 ya. Sudah benar ya. Nah, ini contoh lagi ya yang lain. Nah, seperti ini ya. Nah, V ya, dia periode ke-4 ya, tertinggi adalah 4. Nah, ini kita jumlah 2 tambah 3 5, berarti dia berada di golongan 5B ya. Seperti CU ya, 4, ini sama 4. Nah, ini 2 tambah 9 11. Pokoknya kita jangan lupa dengan catatan ini ya. Nah, jadi kalau 11 dia berada di 1B. Kalau 4 berarti dia di kisaran ini 4B ya. Kalau 12 2B. Kalau kisaran 8 sampai 10 8B. Jangan lupa catatannya. Ya, nah seperti ini ya, 11 tadi 1B. Kemudian ini. Nah, ini kita ambil 6S, dia pasti temannya 5D ya. Jadi angka tertingginya 6 ya, kemudian 2 tambah 4 6. Jadi dia berada di 6B dan periodenya ke-6 ya. Nah, kemudian ini ya, 5S, jadi berada di periode ke-5, ininya 4B ya. ZN berada di periode ke-4, ininya 12. Kita lihat 12 adalah berada di golongan 2B ya, ZN ya. Coba kita cek nanti di sini ya. 12. Nah, ini 12 2B ya. Kita cek nanti di sini di sistem periodik unsur ya. ZN. Nah, kita lihat nih ZN ya. Jadi dia berada di 2B, periodenya ke-4 ya. Ke-4 ya. Seperti contoh soal sebelumnya tadi ya. Jadi kita tinggal nanti ngecek di sistem periodik unsurnya benar apa enggak yang kita hitung ya. Nah, demikianlah cara melihat apakah dia berada di golongan A atau berada di golongan B, dan dia juga berada di periode keberapa ya. Demikianlah untuk pertemuan ke-10 ini. Mudah-mudahan mahasiswa paham apa yang sudah saya jelaskan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.